Selamat siang member RSN dan selamat siang para admin atau para pembimbing RSN yang ada di grup 05. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan dengan voice note dan memperkenalkan diri. Saya Ari Setiawan, dan kalau dibilang saya ini saya member dari RSN juga, tapi saya belum dimasukkan ke 05, namun saya sudah berada di grup yang lain. Jadi terkhusus untuk admin atau penanggung jawab grup ini atau pengembang, ya lebih tepatnya pengembang energi di dalam grup ini, saya memberikan wawasan atau pengalaman hidup saya. Bukan berarti saya one man show, bukan berarti saya memunculkan karakter saya sepenuhnya, namun saya berbagi cinta dan kasih di dalam kesadaran. Semoga bermanfaat yang akan saya sampaikan di sini dan membantu saudara-saudara semua agar lebih mudah memahami apa itu yang namanya meditasi dan olah cakra. Oke, yang pertama adalah tentang meditasi. Sebagian pakar meditasi itu menyarankan, lebih menyarankan kepada pendekatan diri secara spiritual atau batin kita terhadap Sang Maha dari segala Maha itu sendiri atau Sang Tuhan. Disitulah tujuan awal meditasi dilakukan. Kenapa tujuannya meditasi itu dari awal adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu untuk meningkatkan kadar keimanan bisa, keyakinan bisa, dan kedamaian, atau dalam artian kesejahteraan hidup. Kita mengingat kembali pelajaran fisika di masa lalu, di masa kita SD atau SMP, yaitu tentang hukum kekekalan energi itu sendiri yang terus dikembangkan oleh umat manusia sekarang menjadi 12 hukum semesta, yang sebenarnya ada 16 hukum semesta atau dasar-dasar semesta. Yang baru saya pelajari itu baru 12 hukum semesta. 12 hukum semesta ini diambil dari pemahaman dasar, yaitu tentang hukum kekekalan energi itu sendiri. Contohnya hukum tarik menarik, hukum terima kasih, terima dan kasih, hukum karma dan dharma, banyak dan lain sebagainya. Di situ kita masuk ke dalam teknik meditasi. Kalau kita sudah mengerti akan kekekalan energi itu sendiri, bahwa everything is energy, semua adalah energi, semua, apapun itu. Dan bermeditasi itu adalah energi juga. Atau analoginya yang lebih sederhana itu seperti ini. Ketika kita berpikir dan menemukan solusi, itu sudah energi. Dan energi itu memiliki vibrasi. Jadi energi itu sebelumnya adalah netral. Dia tidak salah, dia tidak benar, dia netral. Dia ada dengan sendirinya dan gak bisa dihancurkan. Itulah energi, hukum kekekalannya di situ. Tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Ini kan definisi Tuhan itu sendiri. Dan everything is energy, semua adalah Tuhan. Jadi itu kita memperdalam tentang memahami tentang Tuhan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang pemahaman. Ketika teknik meditasi kita aplikasikan menggunakan hukum kekekalan energi, maka memunculkan kesadaran. Kenapa kok saya bilang kesadaran? Karena di dalam meditasi menuju ke keheningan. Keheningan ini dalam artian kita hening sejenak, kita fokus, kita khusyuk. Kalau dalam bahasa peribadatan itu kita khusyuk.
kusuk dan fokus kepada Sang Pencipta. Hening namanya. Nah, definisi hening yang paling sederhana untuk dipahami adalah ketika kita hendak mau bermeditasi, itu kita mikirin hutang, kita mikirin anak, kita mikirin pintu depan yang belum tertutup, atau bahkan kita mikirin piring ada nasi satu porsi di meja makan. Itu sebelum meditasi. Nah, ketika sudah masuk dalam meditasi, maka jangan terburu-buru untuk mencari titik konsentrasinya. Tidak bakalan ketemu, yaitu dengan cara kenyamanan, karena hanya kenyamanan dan kedamaian yang bisa mendekatkan diri pada Tuhan atau menuju ke keheningan itu sendiri. Di dalam keheningan, di situ nanti muncul kesadaran. Jika terlintas dalam benak pikiran Anda pikiran yang mengerikan atau pikiran yang membahagiakan, yaitu pikiran Anda, itu diri Anda, sejatinya diri Anda di situ. Dan yang namanya piring ada nasi, terus ada pintu yang belum tertutup, anak yang gimana, itu hilang dulu sementara, dan yang terpikirkan itu cuman kita, diri sendiri. Itu hening. Kalau mendengar masih tetap mendengar, karena ya pendengaran ya, tetap mendengar, cuman walaupun dengar tapi nggak mikir gitu, biarin. Itu adalah titik konsentrasi atau fokus. Lalu meditasi itu diaplikasikan untuk apa saja, banyak fungsinya. Bisa healing, bisa menjadi terapi tentang kejiwaan, bisa terapi tentang heart attack atau panic attack, kepanikan. Karena di dalam keheningan itu memunculkan kedamaian sebenarnya. Kalau Anda bermeditasi kok takut, semakin hening kok semakin takut, itu dipertanyakan dalam diri Anda. Anda sudah jauh. Anda sering mengeluh, itu sama dengan menjauhi Tuhan. Anda meragukan diri sendiri sama dengan meragukan Tuhan. Ya, kalau dalam ilmu ateis itu Tuhan itu adalah energi, dan semua ini adalah energi, seperti itu kurang lebih ya. Terus cakra di dalam RSN ini kan basicnya adalah metode meditasi, pengolahan nafas, dan meningkatkan kesadaran cakra. Nah, kita bahas tentang cakra di sini. Mohon maaf agak sedikit panjang ya. Namun semoga saya memberikan exchange energi ini dan semua juga tersadarkan. Saya berharapnya bukan ke Anda, tapi berharap Tuhan. Saya mendoakan Anda kepada Tuhan agar Anda segera tersadarkan, seperti itu. Meditasi, olah nafas, dan meningkatkan power energi cakra. Ketika kita diarahkan untuk meningkatkan cakra, bagi orang awam belum mengenal cakra, nanti bingung, cakra itu apa? Kok perlu ditingkatkan? Saya jelaskan sederhana, atau nanti lain waktu saya akan memberikan pemahaman lebih detail lagi. Ini garis besarnya saja. Jadi di dalam ilmu spiritual, cakra itu sebenarnya tak terbatas jumlahnya ya, miliaran, tak terhingga. Cuman pakar meditasi itu sudah meyakini bahwa cakra itu ada 7, inti cakra itu ada 7, yaitu di dalam tubuh manusia, dan itu real, bentuknya fisik, bukan halusinasi, bukan maya, bukan hanya sekedar angan-angan. Jadi yang dinamakan cakra itu adalah kelenjar ya. Kelenjar adrenalin itu di solar plexus atau cakra perut, kelenjar pineal gland itu ada di mata ketiga atau ajna, nanti kelenjar timus itu ada di mana, seperti itu. Itu ada kelenjar-kelenjarnya. Jadi 7 kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia ini adalah cakra. Nah, di dalam kelenjar itu memproduksi yang namanya enzim-enzim tertentu ya. Kita bahas dari bawah.
cakra paling dasar dari tubuh manusia adalah muladhara. Nah, muladhara ini adalah cakra yang memiliki karakter tentang sel DNA atau tentang leluhur. Kalau pernah baca sel DNA merah, nah itu sel satu-satunya yang berwarna merah di dalam tubuh manusia. Itu mewakili sistem merekam dalam keluhuran atau nenek moyang. Kita mewarisi ya semacam bakat, kreativitas, potensi, kemampuan, banyak yang diturunkan basically untuk kita. Misalnya leluhur memiliki karakter penyembuh ya, sebagai pendoa atau pijat alternatif, maka akan diturunkan potensi itu atau bakat itu terhadap anak cucunya, walaupun anak cucunya ini nggak pernah belajar atau mempelajari tentang basic leluhurnya. Ini murni diturunkan oleh sel data semesta atau sel DNA merah itu sendiri. Itu murni, itu potensi namanya. Jadi bisa dikatakan muladhara atau tulang ekor ini adalah cakra kita yang menentukan kreativitas kita dan potensi. Nah, dinaikkan lagi ke cakra seks. Cakra seks ini kelenjarnya ada di kelenjar getah bening ya. Nah, di situ memproduksi enzim tentang hasrat atau nafsu atau semacam keinginan duniawi. Nah, di sini ada yang nama fungsi dan disfungsi. Disfungsi ini bukan berarti dia tidak bisa memfungsikan cakra seksnya. Jadi cakra seks ini bukan berarti dalam hal hubungan biologis sesama manusia saja, namun dalam hal keinginan duniawinya. Nah, kalau yang namanya fungsi, dia bisa lurus dan mengkontrol itu cakra-cakranya yang di cakra seks. Kalau disfungsi, energinya over, keinginannya terlalu besar, over melebihi kapasitas dirinya. Nah, ini terus dilatih ya, agar kita bisa memantaskan diri untuk mendapatkan keinginan duniawi itu bagaimana. Nah, itu keterhubungan dari 7 cakra. Nanti ada teknik-teknik khusus, kita belajar dulu dari dasarnya. Di dalam cakra seks itu juga memiliki karakter tentang kedewasaan dalam rumah tangga. Nah, kedewasaan ini adalah kesadaran. Jelas bahwa setiap cakra itu membawa kesadarannya masing-masing. Ya, kalau di cakra muladhara atau tulang ekor tadi kan merepresentasikan tentang potensi. Dia sudah dewasa dan mampu mengerti akan dirinya sendiri bahwa potensi saya itu ada di sini. Itu kedewasaan, penerimaan. Lebih dinaikkan yaitu di cakra seks, yaitu menerima pasangan, menerima keluarga, saudara. Itu kedewasaan juga, penerimaan juga. Itu kesadaran cakra lebih tepatnya ya. Dan dinaikkan lagi ke cakra perut. Cakra perut ini lebih tepatnya adalah pusat atau sumber energi dari manusia, energi gerak. Lebih utamanya adalah energi gerak ya. Contoh analogi itu kenapa kok dibilang energi gerak ya, karena makanan masuk ke lambung. Cakra perut ini nama lainnya di dalam bahasa spiritual adalah solar plexus ya. Di situ adalah tabung energi manusia untuk menjadi energi gerak. Tidak hanya energi fisik saja ternyata. Ya. Tidak hanya energi fisik, dan di situ ada yang namanya adrenalin. Itu nyambung dengan satu ruang dengan perut kita, area perut bersebelahan dengan ginjal, yaitu kelenjar adrenalin namanya. Itu adalah memproduksi enzim atau zat
tingkat bertahan hidup manusia. Jadi kalau ada manusia yang sering mengeluh atau bahkan putus asa, berarti ada disfungsi adrenalinnya, tingkat bertahan hidupnya di situ. Orang yang sering malas-malasan juga seperti itu, ada disfungsi di adrenalinnya. Orang yang nggak mau ngerjain tugas, mau enaknya sendiri, ada disfungsi di adrenalinnya. Makannya banyak, makannya luar biasa banyak, tapi nggak mau gerak, ada disfungsi di adrenalinnya atau solar plexusnya atau cakra perutnya. Ini perlu dibersihkan, karena itu membawa karma, merepotkan orang lain, itu karma. Oh iya, karma itu adalah dosa jariah ya. Kalau dharma itu adalah amal jariah kalau di dalam pemahaman samawi. Kalau belum paham tentang karma dharma itu kurang lebih seperti itu. Lalu kita naikkan ke cakra jantung. Setelah perut dinaikkan ke cakra jantung. Cakra jantung ini sifat atau karakternya adalah welas asih, cinta kasih, terus banyak. Welas asih, cinta kasih, unconditional love, cinta yang tak terbatas, dan banyak lagi vibrasi. Empati juga termasuk. Itu memproduksi karakter, menciptakan karakter seperti itu. Kalau disfungsinya adalah orang pendendam, orang yang iri, dengki, bahkan menganggap dirinya paling sempurna, meremehkan orang lain, itu disfungsinya cakra jantung. Nah, kalau kita berprasangka itu bukan dalam cakra jantung lebih tepatnya, tapi masuk ke ajna. Nah, kita jelaskan nanti. Prasangka, asumsi itu masuknya ke pineal gland atau mata ketiga atau ajna. Kalau yang di jantung ini hanya sebatas rasa. Kalau asumsi kan penuh dengan kalimat dan spekulasi, itu kan kalimat kata ya. Kalau itu kan temannya di otak. Nah, di jantung ini dia nggak punya kalimat, cuman ada rasa, dendam, iri, dengki, gitu. Tadi di cakra jantung, disfungsinya seperti itu. Kalau fungsi ya empati, welas asih, cinta kasih, kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kebahagiaanku nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kan. Kalau ada kalimat seperti itu ya karena otak kita nggak sampai untuk nggak sampai untuk menyiratkan rasa yang tersirat ini. Kalimatnya sampai nggak bisa mewakili, otak kita nggak mampu seperti itu. Terus kita naikkan di tenggorokan atau cakra tenggorokan kita. Di cakra tenggorokan ini nama kelenjarnya ibu ini lebih tepatnya Kapitasuara, kelenjarnya itu ya. Cakra tenggorokan ini adalah pipa atau pintu keluar untuk merealisasikan perasaan bisa, pemikiran bisa. Kan pita suara, apa yang kita omongkan itu berawal dari hati dan pikiran kita. Dan ini adalah pintu dari frekuensi kita. Nah, nanti untuk dari pengenalan energi terus menuju ke vibrasi dan frekuensi lain kali lah, kalau ada kesempatan saya berikan pengalaman saya yang ada hubungannya dengan vibrasi, energi, dan frekuensi itu. Pita suara ini memproduksi atau memiliki karakter yaitu tentang kebohongan, dusta, kemunafikan, pecundang, itu di situ ya. Karena apa? Karena ini yang menjadikan manusia itu tergolong-golong atau terhimpun-himpun. Apapun yang Anda sampaikan kepada semesta luar atau lingkungan, itu yang menentukan Anda akan bertemu dengan siapa dan siapa. Nah, itu frekuensi. Itu disfungsinya tadi. Kalau fungsinya ya lawan katanya, kejujuran, terus kedamaian yang diucapkan, yang baik-baik yang diucapkan, menjaga marwah atau menjaga aib seseorang, lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, lebih bijaksana omongannya, itu fungsi.
dari cakra tenggorokan. Terus kita naikkan lagi ke ajna. Sedikit pemahaman sebelum saya menjelaskan. Banyak orang di luar sana yang menyalahartikan bahwa mata ketiga itu bisa melihat hantu ya, bisa melihat jin. Belum tentu, kalaupun ada itu udah gift atau pemberian Tuhan, dan kita nggak boleh untuk menyalahkan itu. Biarkan dia dengan semestanya dia. Tapi di dalam pemahaman spiritual, mata ketiga ini adalah pemahamannya. Mata ketiga ini adalah pemahaman dan daya pikir. Kelenjarnya namanya pineal gland. Itu ada di otak tengah kita. Kalau diilustrasikan itu besarnya hanya sebesar kelereng, gundu, tapi ada di tengah kita. Di situ bertugas untuk daya pikir, intelijensi, EQ, terus mencari solusi, mudah memahami, pemikirannya tajam dan luas. Itu termasuk fungsi dari pineal gland. Kalau disfungsinya apa? Disfungsinya ya negative thinking, berasumsi, seperti itu yang mengarah ke bawah vibrasinya. Terus ke cakra mahkota. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan di cakra mahkota karena ini hubungannya langsung kepada keyakinan Tuhan masing-masing ya. Saya sampaikan sesuai dasarnya saja atau pakem dari olah meditasi tersebut. Cakra mahkota ini adalah getaran energi Tuhan. Kenapa saya bilang getaran? Oke, kita kembali ke pemahaman atau penyampaian yang awal tadi. Semua adalah energi, everything is energi, nggak ada yang tidak ya, getaran energi Tuhan. Nah, dari energi yang sebelumnya netral menjadi vibrasi. Nah, vibrasi ini adalah manifestasi dari energi itu sendiri, perwujudan dari energi, tapi masih dalam bentuk imajinasi, belum bisa terrealisasi. Nah, contoh mengenal vibrasi itu adalah ketika Anda berpikir, terus Anda menemukan solusi apa dalam masalah Anda. Itulah vibrasi. Yang sebelumnya adalah energi. Energi adalah pemikiran. Hasil dari energi vibrasi itu adalah manifestasi, ya, angan-angan, rencana. Itu vibrasi. Nah, barulah menjadi frekuensi atau lebih intensnya adalah perbuatan, frekuensi. Itu ketika kita merealisasikan pemikiran itu. Nah, tergantung Anda. Cara berpikirnya itu ke bawah atau ke atas. Mengingat hukum vibrasi itu, kalau dia vibrasinya turun sampai 20 Hz, itu mengarah ke keburukan atau penghancuran. Kalau ke atas 200 Hz ke atas sampai 700, itu mengarah ke kebaikan atau penciptaan ya. Jadi 200 Hz itu titik netralnya. Nanti saya bantu memberikan gambar ya, atau sketsa agar kita lebih memahami kita berada di hertz yang mana atau vibrasi yang mana untuk sekarang ini. Terus apa lagi ya tentang energi? Oke. Oh ya, ini perlu saya tambahkan juga tentang vibrasi tadi ya sebelumnya. Vibrasi itu kalau ke bawah itu perwujudan destruktif. Dia akan menciptakan kehancuran. Ya, apa sih yang diciptakan oleh destruktif atau vibrasi ke bawah itu? Ya iri, dengki, sombong, congkak, takabur, serta dendam itu sendiri. Itu nanti akan menghancurkan diri Anda dan orang lain karena banyak fitnah, prasangka di situ, praduga yang tak bersalah di situ. Jadi anggapan sial. Itu vibrasi bawah. Kalau vibrasi atas, dialah yang memiliki sabar, ikhlas, jujur, syukur, serta yakin. Karena yakin kepada Tuhan, dan itu
unsurnya adalah penciptaan. Jadi jelas kalau kita menurunkan vibrasi kita, pemikiran kita, maka menuju kehancuran diri atau penyiksaan ya. Kalau kita menaikkan vibrasi kita ke atas, ke Tuhan, maka akan menciptakan hal-hal baru yang nggak pernah kita bayangkan menjadi realita, yang nggak pernah kita pikirkan malah justru itu muncul dengan sendirinya, yaitu pemahaman. Kalau vibrasi kita aplikasikan ke bawah adalah prasangka, dugaan, praduga tak bersalah, itu kalau ke bawah. Kalau ke atas itu muncul pemahaman ya. Kenapa saya bilang pemahaman? Karena ada siklusnya, ada kesadarannya. Itu gini, ketika kita sulit mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin akan bisa kita kenali secara seutuhnya ya, maka cukup pahami saja, pahami Tuhan. Dengan cara apa? Memahami diri sendiri ya, memahami diri sendiri. Kemudian ketika sudah memahami, maka akan muncul kesadaran, sadar, kedewasaan, kesadaran. Ketika sudah tersadarkan atau awareness atau kebangkitan dalam spiritual, maka muncul keyakinan. Ini dasar dari keyakinan. Pahami Tuhan kalau sulit mengenal, kemudian akan tersadarkan dengan sendirinya, lalu akan diyakini. Ini kalau dalam bahasa samawinya adalah syahadat sejati. Jadi bukan hanya ngikut-ngikut saja, bukan hanya warisan agama, tapi memang sudah benar-benar bersaksi, meyakini bahwa Tuhan is everything dan God is everything, energi everything, seperti itu. Saya kira itu aja dulu. Sudah hampir setengah jam saya ngomong, nggak terasa. Semoga bermanfaat dan semakin berkesadaran untuk kita semua. Salam Rahayu, saudaraku RSN. Om Swastiastu, Namaste, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.